Wah, pagi yang cerah ya. Saatnya aku beraktivitas. Nikmatnya pagi ini ditemani teh hangat dan hewan peliharaanku yang imut. Di pagi yang cerah ini, tidak mungkin dong ada meteor yang tiba-tiba datang dan menghancurkan rumahku. Oke, intro yang cukup aneh ya. Nah, sesuai dengan intronya ya, nggak sesuai amat sih. Nah, halo teman-teman. Jadi, kali ini gue mau nyeritain ya, pengalaman gue 3 kali gue hampir jangan itu deh. 3 kali gue hampir kehilangan nyawa. Kenapa gue ganti kata-katanya? Ya, karena YouTube agak sensitif ya sama kata-kata gituan. Sesuai dengan judulnya, kali ini gue mau nyeritain pengalaman gue 3 kali hampir kehilangan nyawa. Ya, bener. Gue pernah hampir 3 kali kehilangan nyawa. Enggak, bukan karena gue sakti, apalagi gue kucing ya yang punya 9 nyawa. Dan bener-bener, ini gue nggak bohong sama sekali. Nah, tapi ketiga pengalaman gue ini tuh berjarak agak-agak jauh ya. Ada yang pas gue masih kecil, pas gue anak-anak, dan pas gue remaja. Dan ketiga kejadian gue ini tuh semuanya berkaitan sama air. Enggak, bukan air yang ini ya. Tapi air yang ini. Air yang punya kedalaman yang jauh gitu. Dan dari ketiga kejadian ini tuh yang menyebabkan gue punya fobia sama air ya. Lebih tepatnya fobia ke air yang dalam, atau yang biasa disebut thalassofobia. Fobia ke air laut, air danau, dan air-air yang dalam. Karena setiap gue ngelihat ke air laut tuh ya, gue selalu ada prasangka gitu, kalau ada hewan gede yang bakal ngelahap gue. Dan itu yang bikin gue takut banget sama air. Karena dari yang gue tahu tuh, ada sekitar 70% laut ya, yang belum dijelajahin sama manusia. Bayangin, 70% yang belum dijelajahin. Pasti banyak banget ikan-ikan atau bahkan monster mungkin yang masih hidup di kedalaman yang jauh gitu. Jadi ya, karena itu sih gue jadi takut sama air. Nah, jadi yang gue mau ceritain yang pertama tuh pas gue remaja. Nah, pas gue remaja tuh kejadiannya terjadi pas gue lagi tidur. Lebih tepatnya pas gue lagi mimpi. Nah, jadi, pas gue tidur tuh ya, gue ada mimpi tuh. Gue nggak terlalu ingat juga ya mimpinya mimpi apa. Tapi, intinya tuh gue mimpi gue lagi berenang di kolam berenang. Ya, bener. Cuman berenang doang. Tapi di mimpinya tuh gue tenggelam. Karena gue nggak bisa berenang sama sekali. Di mimpi gue tuh gue nggak bisa bergerak. Jadi, pas gue tenggelam, gue cuma bisa diem. Nah, pas gue tenggelam tuh, yang gue rasain pas tidur tuh sesak nafas. Hidung gue berasa ditutup rapet dan bener-bener nggak bisa nafas. Tapi pas di mimpi gue tuh yang gue rasain tuh biasa aja. Padahal di kenyataannya gue sama sekali nggak bisa nafas dan muka gue udah mulai memerah. Mimpi gue tuh berlangsung agak lama ya. Sampai akhirnya gue bisa kebangun secara tiba-tiba dengan nafas yang sesak gitu. Pas bangun tuh gue panik banget. Karena mimpi yang kayak gini tuh baru pertama kali gue rasain. Dan nggak pernah lagi sampai sekarang. Karena biasanya mimpi gue yang berkaitan dengan air itu kalau nggak ngompol ya you know lah. Jadi mimpi sampai nggak bisa nafas ini tuh gue baru sekali rasain dan nggak pernah lagi sampai sekarang. Nah, jadi cerita yang kedua tuh kejadiannya terjadi pas gue lagi mau jalan-jalan ya sama keluarga gue. Dan kembali lagi ceritanya itu tuh berkaitan sama dengan air. Nah, jadi waktu itu tuh gue dan keluarga gue tuh ya lagi pengen makan di luar. Nah, tapi sebelum makan, gue sama keluarga gue tuh harus naik sampan atau kapal kecil gitu dulu untuk sampai ke tempat makannya. Karena tempat makannya tuh ada di atas air gitu. Dan bentukannya tuh kayak gini. Karena tempatnya tuh harus ngelewatin lautan kecil gitu dulu. Tapi lautan kecilnya itu berkaitan atau berhubungan ke lautan lepas. Jadi airnya tuh dalam banget. Kenapa harus naik kapal? Kan bisa makan di tempat makan yang lain. Ya, soalnya ide awalnya tuh berasal dari bapak gue ya. Jadi bapak gue tuh dapat rekomendasi gitu, tempat makan dari temennya.
Jadi teman bapak gua tuh ada bilang tempat makan di situ tuh bagus dan makanannya pun enak-enak. Karena hasutan itulah bapak gua jadi ngajakin sekeluarga buat makan di sana. Gimana kalau kita makan di sini aja? Tapi kita harus naik kapal dulu baru bisa makan. Gimana? Mau nggak? Kenapa nggak makan di rumah aja, Pak? Kan jadi nggak ribet harus naik kapal. Kamu tuh nggak tahu apa-apa ya? Itu tuh tempatnya tuh Kalau udah di sana, kamu pasti langsung Saking cantiknya nih ya, pemandangannya tuh Mungkin pemandangannya memang biasa aja ya. Tapi kita lihat makanannya. Pasti makanannya tuh Di sini tuh varian makanannya ada banyak loh. Ada kepiting, ada udang, sama kerang-kerangan. Bang, pesan kepitingnya 1 ya. Habis. Kalau udang habis. Lah, jadi adanya apaan? Maaf Pak, bahan di sini udah habis. Jadi kalau misalnya mau makan di sini, biar kita pesen dari restoran aja ya Pak. Nah, jadi kejadiannya tuh pas gua mau balik dari tempat makan. Pas mau balik tuh, gua dan keluarga gua harus naik kapal lagi ya untuk balik ke tempat asal. Nah, pas mau balik nih, di tengah perjalanan tuh ada juga kapal-kapal yang lain yang juga mau datang ke tempat makannya. Jadi, air lautnya tuh kayak dibagi jadi 2 arah gitu. Ada yang mau balik pulang, dan ada juga yang mau datang ke tempat makan. Tapi, ada satu kapal nih ya, yang mau pergi ke tempat makan. Ukurannya tuh lebih gede dari kapal yang keluarga gua naikin. Tapi, dia jalannya di tempat yang salah. Seharusnya tuh kapal yang gede tuh dia jalannya di sebelah sini ya, tapi dia malah jalannya berlawanan. Dan di situ tuh kapal yang gua naikin dan kapal yang gede hampir tabrakan. Tapi untungnya kapal yang gede itu sempat banting setir ya, jadi dia sempat belok. Tapi kapal yang gua naikin tetap kena tabrak di bagian samping dan bikin kapalnya jadi bolong. Di situ tuh gua sama keluarga gua panik sepanik-paniknya. Tapi untungnya kapalnya gak kemasukan air yang banyak ya. Karena kalau misalnya kapalnya tenggelam, gua nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya gua nggak bisa berenang. Nah, yang terakhir dan kejadian yang ketiga tuh terjadi pas gua masih kecil ya. Jadi, pas waktu itu, pas gue masih kecil ya, gue dan emak gue berenang di kolam berenang. Lebih tepatnya di kolam yang ada ombak buatannya. Jadi kolamnya tuh dalam banget, apalagi di bagian tengahnya. Dan gue berenangnya pakai ban sama emak gue ya, karena takut tenggelam. Nah, pas di situ tuh ada satu orang yang ikut berenang juga sama gue. Dan orang ini tuh yang bikin gue kesel sampai sekarang ya. Dia adalah teman emak gue. Kita kasih nama Ibu Sukma, biar kita panggilnya Bu Su. Nah, jadi pas gua dan emak gua berenang di gelombang buatan tuh ya, temennya emak gua nih ada di bagian luar ban, lebih tepatnya di depan ban gua dan emak gua. Padahal tuh ya, ada peringatan kalau udah di tengah kolam, kita tuh harus pakai ban, karena kolam di bagian tengah itu tuh udah dalam banget. Tapi temennya emak gua tuh nggak peduliin peringatan itu sama sekali dan tetap ada di luar ban. Padahal dia sama sekali nggak bisa berenang. Cih, ombak gini doang. Udah tenang, ombak gini doang mah kecil. Dan pas ombaknya datang tuh ya, karena dia ada di depan ban gua, jadinya dia malah ngedorong ban gua sampai kebalik. Dan apa yang terjadi? Ya, bener. Gua tenggelam. Dan pas itu gue masih kecil ya, belum bisa berenang sama sekali. Sampai sekarang masih belum bisa sih. Karena gue masih kecil dan belum bisa berenang tuh ya. Jadinya gue tuh tenggelam dan terombang-ambing di air gitu. Tapi untungnya pas gue tenggelam tuh ada bapak gue yang ada di dekat ban gue. Jadi pas gue tenggelam, gue diangkat langsung sama bapak gue. Pas diangkat tuh, nafas gue udah sesek banget tau nggak. Muka gue sampai merah dan akhirnya pun gue sampai nangis. Dan sampai sekarang, gue masih kesel tuh ya sama temennya emak gue. Karena pas gue keluar dari ombak buatannya tuh, dia tuh malah ketawa dan enggak merasa bersalah sama sekali. Iya, dianya sampai jatuh ya. Kok bisa ya? Padahal kan. Dan oke teman-teman,
Jadi segitu aja dulu video gua kali ini ya. Sorry banget ya, soalnya ada sekitar 3 mingguan gitu gua baru upload video baru yang ini ya. Gua nggak expect ngeditnya itu selama ini ya, dan nggak expect juga tuh video yang ini kena sampai 10 menit gitu. Soalnya di video ini tuh ada 3 kejadian gitu, dan kenapa gua satuin 3 kejadiannya? Soalnya biar videonya tuh nggak kependekan, tapi malah kena 10 menitan. By the way, makasih juga tuh ya, karena video gue yang pertama tuh, yang pengalaman gue tentang begadang, itu tuh dapat 3000 views lebih gitu. Jadi gue makasih banget ya. Makasih banget yang udah nonton dan juga bantu subscribe channel ini. Ya, jadi gitu aja dari gue kali ini. Makasih yang udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, dan subscribe biar gue makin semangat ya bikin animasi. Jadi gitu aja dari gue. Thank you dan dadah.